Shalom saudara-saudara, kita kembali dalam tayangan Sarapan, makanan rohani yang menyehatkan bagi jiwa kita. Belum lama ini, kita sebagai orang Kristen merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu, kita juga merayakan hari Pentakosta, di mana Allah mengirimkan Roh Kudus-Nya sebagai penolong untuk kita manusia yang masih hidup di dalam dunia ini. Kenapa Allah itu mengirimkan Roh Kudus untuk kita? Karena kita, ketika kita masih hidup di dalam dunia, kita ini masih hidup dalam dosa. Kehidupan kita, tubuh kita, setiap perkataan kita, apa yang kita lakukan akan condong untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Seperti yang ada tertulis di dalam Matius 26 ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Itulah alasan mengapa Allah perlu mengirimkan Roh Kudus untuk membantu kita, menolong kita dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Roh Kudus itulah yang Allah berikan sebagai penuntun kita, bahkan dalam kita menjalankan atau memutuskan hal-hal yang mungkin kita anggap sepele. Banyak peran Roh Kudus yang bisa kita rasakan, yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada saat ini saya akan membahas 2 peran Roh Kudus yang bisa kita rasakan, yang bisa kita dapatkan ketika kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, peran Roh Kudus adalah untuk memimpin kehidupan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Kita bisa baca di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Orang-orang yang sudah dipenuhkan dan dipimpin oleh roh akan diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya. Karena roh itulah yang akan menghubungkan kita kepada Allah. Baik dalam cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita merespon sesuatu, itu akan menjadi lebih sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Roh Kudus itu yang akan terus menuntun kehidupan kita untuk kita bisa diubahkan menjadi serupa dengan Allah dan kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Peran Roh Kudus yang kedua yang saya akan bahas adalah kita bisa baca di dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita tanpa sadar banyak keluhan, banyak sekali permasalahan, banyak sekali kesulitan, bahkan mungkin trauma yang sulit untuk kita jelaskan, yang sulit untuk kita ceritakan lewat kata-kata, bahkan kepada Tuhan. Entah karena permasalahan itu terlalu besar buat kita, entah karena kita merasa malu karena hal itu, atau mungkin kita juga merasakan hal itu terlalu menyakitkan untuk kita ceritakan, atau bahkan kita tidak terbiasa untuk menceritakan hal-hal yang menurut kita pribadi kepada orang lain, bahkan kepada Allah. Namun di dalam Roma 8 ayat 26 tadi sudah dikatakan bahwa Roh Kudus itu yang akan membantu kita menyampaikan hal-hal, kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan yang kita tidak bisa sampaikan lewat kata-kata kita. Bahkan ketika kita berdoa, mungkin kita hanya bisa menangis saja. Dengan bantuan Roh Kudus, kita bisa boleh merasa lebih lega. Karena beban yang sudah mungkin kita simpan itu bisa kita utarakan kepada Tuhan.
Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai anak-anak Allah untuk dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga Ia yang akan menolong kita, bahkan dalam hal-hal kecil yang seringkali terlewatkan oleh kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih.